Apakah insiden 3 orang tewas dan lainnya terluka di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi bisa dibawa ke ranah hukum? Kita tanyakan ke pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat petang, Pak Heri. Selamat petang, Mbak, my sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, insiden korban tewas di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi bisa dibawa ke ranah hukum? Kalau pertanyaannya terbuka, ya pasti bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau ditanya pendapat saya pribadi, maka tentu ini akan panjang juga, harus ada proses penyelidikan terlebih dahulu ya. Tapi pada intinya memang menurut saya kalau melihat dari kronologis ini kan harus dipastikan dulu siapa pihak yang mengetahui, siapa yang melaksanakan dan sebatas mana tanggung jawabnya. Jangan-jangan fakta-fakta yang bukan fakta lah, katakanlah rangkaian-rangkaian peristiwa yang berseliweran di media saat ini itu juga belum tahu sebab pastinya apa berkumpulnya masyarakat tadi. Yang pasti empati kita ajukan ya pada pihak korban. Tapi apakah kemudian ini harus masuk ke ranah pidana? Saya rasa juga aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian akan sangat berhati-hati ya Oke. untuk konteks ini karena tentunya akan banyak hal perbuatan-perbuatan semacam ini yang akan nanti bisa ditarik ke ranah pidana tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang dan jelas. Karena pada hakikatnya ini kan dalam delik pidana dikenal sebagai delik culpa, kelalaian. Nah, memang ada kemungkinan di pasal 359 KUHP bahwa karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Tapi tentunya tidak sesederhana itu, Oke. kemudian atas dasar unsur tadi itu kan harus dipenuhi juga. Terpenuhi nggak unsur itu dalam perbuatan pidana yang disangkakan dalam peristiwa makan-makan tadi ya. Kalau memang benar itu adalah rangkaian peristiwa yang berujung menyebabkan orang meninggal itu karena adanya makan-makan tadi. Tapi kalaupun tidak, saya rasa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak KDM itu sudah sangat tepat begitu ya untuk datang kepada keluarga korban kemudian memberikan santunan. Itu Oke. sebenarnya hakikat dari apa yang diajarkan juga oleh nenek moyang kita kan bahwa ada rasa tepo seliro di sana, ada rasa keinginan untuk kemudian membantu mereka yang Oke. memang menjadi korban dalam hal ini. Pak Heri, Tapi tapi menurut Anda bahwa dalam peristiwa ini memang ada unsur kelalaian kan? saya tidak mengatakan itu pasti ada ya. Kelalaian itu kan juga banyak jenisnya. Tapi apakah kelalaian ini yang dimaksud sebagai perbuatan pidana? Tentu tidak, karena tidak 100% bisa dipastikan. Karena begini, bahwa ketika ada undangan ke satu tempat ya, sedangkan menurut mereka secara pandangan dalam konteks hukum pidana ini kan berarti ada dianggap dia punya pengetahuan nggak bahwa kalau kedatangan orang tadi kemudian meninggal dunia. Saya rasa Oke. penyelenggaranya dari awal tidak punya keinginan atau nawaitu menghilangkan nyawa orang, kan begitu dulu ya. Jadi mereka Oke. juga harus dengar apakah kehadiran orang-orang ini memang melewati undangan dan memang dibatasi atau memang itu hadirnya begitu saja. Ya kalau ada gimana ya, kita tidak bisa kemudian membatasi keinginan orang untuk berkumpul di satu tempat Oke. kan. Nah, Oke. ini yang saya rasa Lantas Pak Heri, siapa yang harus diperiksa untuk membuktikan adanya unsur kelalaian ataupun tidak dalam peristiwa ini? Karena 3 orang yang meninggal, Pak Heri. ya, tentunya kalau memang benar ini ada pemrakarsanya ya untuk kegiatan ini. Pihak-pihak yang berada di sekitar tempat itu kan kita lihat sebenarnya tempat itu sudah coba untuk dibarikade juga ya, cuman kan tembus karena terlalu ramai tadi masyarakat yang berkeinginan untuk hadir di kegiatan tersebut. Kemudian juga sudah ada upaya untuk menutup pagar tadi agar lebih rapi ya, lebih rapi lah, cuman tidak berdesak-desakan. Tapi kan itu yang terjadi ini yang menurut saya yang harus kita lihat sudah eh, se- apa ya tindakan yang sebenarnya sudah diupayakan secara maksimal oleh rekan-rekan panitia tadi. Kalau Oke. memang ini kegiatannya memang di setting dari awal seperti itu. Yang tidak yakin itu adalah kegiatan ini memang sudah di set up untuk kegiatan makan-makan dari awal tadi, ataupun Oke. eh, masyarakat diundang Oke. secara Baik. terbuka, atau mereka mendengarnya secara secara mendapatkan informasi itu dari mouth to mouth aja. Ketika ini dari mulut ke mulut kan tentunya tindakan yang sudah dilakukan oleh panitia juga
juga akhirnya mempunyai celah tadi kan, ketika membeludaknya animo orang untuk hadir ke sana. Nah, ini yang saya rasa tidak bijak ketika hal-hal semacam ini harus difikirkan sangat jauh, sangat detail begitu ya. Ketika ada korban jiwa, kemudian mereka harus dibawa ke ranah pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dari awal mereka nggak punya mens rea juga begitu ya, nggak punya Oke. jahat tadi, kemudian juga mereka sudah berupaya maksimal untuk kemudian memfasilitasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin juga harus dilihat ya tindakan mereka, apakah pasca terjadinya insiden tadi mereka menyegerakan Baik. untuk memanggil Ya, ambulans. kita tahu bahwa memang tidak ada yang mau, tidak ada yang berniat begitu Pak, adanya korban jiwa dalam peristiwa makan gratis tersebut. Tapi pertanyaan saya Pak, tolong dijawab. Siapa yang harus diperiksa dalam tewasnya 3 orang dalam acara tersebut? Begitu. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab menurut Anda? Karena Pak Deddy Mulyadi mengatakan siap untuk diperiksa. Apakah anaknya juga bisa diperiksa? Kalau untuk dimintai keterangan, saya rasa polisi punya hak ya, punya kewenangan untuk itu. Tentunya bukan berarti bahwa seseorang yang diperiksa itu pasti statusnya jadi Benar, benar. tersangka. Tapi berarti menurut Anda siapa yang layaknya harus diperiksa? Ya tentunya penyelenggara kegiatan tadi. Nah, ini yang harus dipastikan siapa penyelenggara kegiatannya. Apakah itu memang Pak KDM dan keluarga atau malah yang menurut pernyataan yang terakhir itu beliau tidak mengetahui kan. Nah, itu sejauh mana? Kalau itu perlu konfirmasi langsung dari beliau, tentunya pihak kepolisian boleh-boleh saja, sah saja dalam hal proses penyelidikan seperti yang tadi disampaikan di prolog awal Kompas TV kan, bahwa sedang diadakan penyelidikan terlebih dahulu terhadap hal-hal ini. Maka eh, menurut ketentuan undang-undang, perintah undang-undang, seseorang wajib sebagai saksi untuk memberikan keterangan apa yang diketahui terkait dengan dugaan tindak pidana tadi. Saya rasa itu tidak sesuatu yang salah juga, Ya. malah menunjukkan ada itikat baik dari pihak penyelenggara kalau memang itu adalah pihak dari KDM ataupun tidak. Jadi siapapun yang saya rasa dalam hal ini berkaitan dengan tempat kejadian perkara, tentunya pasti akan dimintai keterangan. Secara normatif akan demikian, ya, karena polisi ingin Oke. mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi, begitu kan? Oke. Apakah memang sudah diberikan katakanlah undangan dalam kupon lah bentuknya begitu ya? Itu sudah dibatasi tiba-tiba di luar dari hal itu ada lagi pihak yang datang ke sana. Nah, ini kan yang kemudian bisa tidak kemudian menjerat mereka sebagai satu bentuk kelalaian tadi ya, karena mereka sudah membatasi. Atau mungkin ada hal-hal yang sebelumnya kita semua tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Itu yang perlu dijelaskan oleh pihak orang. Saya nggak bilang penyelenggara lah, karena kita masih berdebat masalah apakah ini diselenggarakan secara formal atau tidak begitu ya. Tapi Ya. setidaknya orang yang berada di tempat kejadian perkara wajib memberikan keterangan tadi. Nah, Ya, baru wajib memberikan keterangan. Yang kita tahu kan juga anak dari Deddy Mulyadi membantah memberi makan gratis ke warga. Mereka katanya karena kasihan lihat warga menunggu acara kesenian malam, makanya memberi sisa makanan begitu. Jadi seberapa, kita dengarkan dulu pernyataannya sebelum saya bertanya kepada Anda. Ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul di pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami. Saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Pak Heri yang punya acara bilang tidak tahu adanya pembagian makanan gratis, tapi kan yang punya hajatan. Jadi bagaimana Anda melihat ini? Dari video yang beredar kan tampaknya makanannya sudah disiapkan. Ya, mungkin kita bisa membedakan niat tadi dengan sesuatu yang terjadi di lapangan. Ini yang perlu ditelisik oleh pihak kepolisian kan, sejauh mana pengamanannya, sejauh mana tadi misalnya mereka sudah menyiapkan upaya untuk agar itu tidak terjadi chaos dan lain sebagainya. Berarti kan ada pihak keamanan minimal.
Karena mungkin tidak terfikirkan akan terjadi mungkin ada yang terinjak-injak, kemudian pingsan, meninggal dunia dan lain sebagainya itu mungkin nggak lah. Tapi saya rasa ada pengetahuan dasar yang mereka upayakan sehingga mereka melakukan pengamanan itu dan itu yang menurut saya bisa membuat unsur kelalaiannya tidak terpenuhi nantinya begitu ya. Karena sekali lagi kita juga jangan berpikir setiap niat baik seseorang berujung bisa jadi pidana. Ini juga menurut saya jadi tidak tepat ya. Apalagi kalau misalnya ternyata pihak keluarga juga memahami bahwa ini adalah kesalahan maaf ini adalah takdir begitu ya dan kemudian memaafkan misalnya. Ini hal yang perlu kita pertimbangkan juga dalam kasus ini. Apalagi yang melakukan tindakan misalnya itu mereka terinjak-injak itu kan kita nggak tahu siapa pelakunya Ya. dalam situasi ini kan menjadi tidak fair juga orang yang sebenarnya menginjak ataupun mendorong tadi malah lepas dari jeratan pidana. Menurut saya akan jadi panjang lagi cerita ini begitu ya. Iya kalau ada CCTV di tempat kejadian perkara, bagaimana kalau tidak? Nah ini kan tentunya setidak-tidaknya bagi pihak korban juga keluarga bisa ditanyakan seperti apa tanggapan mereka terhadap terjadinya hal ini. Tentu kita berempati dan tidak mudah juga pastinya untuk Hmm. Ya. menghadapi peristiwa ini begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ini kemudian terjadi sebagai unsur kelalaian, kelalaiannya siapa kan begitu. Karena itu saya katakan tadi kalau mereka sudah membuat barikade, sudah membuat peta jalan yang cukup misalnya untuk orang masuk, biasa kan sudah ada plotting-plotting itu ya. Nah itu kan biasa seksi acaranya juga ditanya. Penanggung jawab dalam kegiatannya pasti ditanya. Yang menyediakan makanan ditempatkan di mana, kemudian bagaimana penyerahannya, itu juga kan pasti akan ditanyakan dulu informasi semacam itu. Ya. Baru pada ujungnya timbul keyakinan dari penyidik adanya dugaan tindak pidana sehingga dinaikkan prosesnya dari lidik menjadi sidik. Nah, kalau Oke. dinaikkan sidik berarti harus perlu minimum 2 alat bukti. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heri telah berbagi di Kompas Petang. Kita tunggu nanti hasil pemeriksaannya. Selamat petang. Selamat petang, terima kasih Mbak.